Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Cynthia Febrianti, 2019-13573 dari Universitas Indraprasta PGRI jurusan Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menerangkan tentang aturan rantai, turunan kedua, dan laju yang berkaitan dari fungsi trigonometri. Sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai materi, teman-teman diharapkan untuk mempersiapkan alat tulis seperti buku tulis, pensil, ataupun pulpen. Dan yang kedua, saya berharap teman-teman semua bisa memahami materi dan memperhatikan materi yang saya jelaskan agar teman-teman bisa memahami materi tersebut. Baik, kita langsung menuju ke materinya ya. By the way, teman-teman tahu tidak sih apa itu aturan rantai, turunan kedua, dan laju yang berkaitan dari fungsi trigonometri? Baik, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu aturan rantai. Aturan rantai merupakan aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi trigonometri untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Aturan ini membantu menyelesaikan turunan fungsi yang terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih. Cara menyelesaikannya adalah memecah komposisi tersebut menjadi beberapa peubah. Komposisi fungsi yang biasanya diturunkan dengan aturan rantai adalah bentuk pangkat dari fungsi aljabar yang terdiri dari beberapa suku. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu aturan rantai, berikut adalah formula aturan rantai yang akan mempermudah teman-teman untuk mengerjakan soal dengan aturan rantai. Nah, di sini itu aturan rantai itu dengan K konstanta dan U sama dengan UX. Contohnya itu adalah Y sama dengan K, U pangkat N. Dengan aturan rantainya itu yaitu Y aksen sama dengan K dikali N dikali U pangkat N-1 dikali U aksen. U aksen di sini itu adalah turunan dari U pangkat N. Lalu yang kedua itu ada Y sama dengan sin U. Dengan aturan rantai atau Y aksen atau turunannya adalah cos U dikali U aksen. Nah, berikut adalah contoh-contoh yang sudah saya bacakan. Untuk lebih memahami materi dari aturan rantai ini, kita langsung masuk ke soal aja yuk, supaya teman-teman bisa lebih memahami apa itu aturan rantai. Baik, berikut adalah contoh soalnya, yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri Y sama dengan cos dikali dalam kurung 3x kuadrat min 5. Nah, untuk soal ini kita bisa menggunakan formula aturan rantai, yaitu yang Y sama dengan cos U dengan aturan rantai atau turunan atau Y aksennya adalah negatif sin U dikali U aksen. Kita langsung masukkan soalnya, yaitu Y sama dengan cos dikali dalam kurung 3x kuadrat min 5. Lalu aturan rantainya adalah Y sama dengan cos U dengan aturan rantai atau turunan atau Y aksennya adalah min sin U dikali U aksen. Kita masukkan Y sama dengan cos U-nya di sini itu adalah 3x kuadrat min 5. Kita masukkan juga, lalu kita tinggal masukin ke formula yang sudah ada nih. Jadi Y sama dengan min sin. Min sinnya kita tinggal taruh di Y sama dengan min sin. U-nya di sini adalah 3x kuadrat dikali U aksen. U aksennya itu 6x. Kenapa 6x? 6x itu adalah turunan dari 3x kuadrat min 5. Jadi hasilnya adalah min sin dikali 6x. Hasilnya min 6x sin, lalu 3x kuadrat ya, tinggal teman-teman masukkan. Jadi hasilnya adalah negatif 6x sin dikali dalam kurung 3x kuadrat min 5. Nah, lalu
Di sini juga kita akan mempelajari tentang aturan rantai 2 kali. Nah, alasan untuk nama aturan rantai itu menjadi lebih jelas pada waktu kita membuat rantai yang lebih panjang dengan cara menambahkan mata rantai lain. Andaikan bahwa Y itu adalah FU, U sama dengan GV, dan V sama dengan HX, dan itu harus dapat diturunkan. Maka, untuk menghitung turunan Y terhadap X, kita gunakan aturan rantai 2 kali, yaitu DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DV sama dengan DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. Nah, untuk mempermudahnya lagi ini, di sini untuk aturan rantai 2 kali itu juga mempunyai formula untuk mempermudah teman-teman dalam mengerjakan soal-soalnya, yaitu formula aturan rantai 2 kali dengan U-nya itu adalah UX. Saya bacakan contohnya. Y sama dengan sin pangkat NU dengan aturan rantai atau turunan atau Y aksennya sama dengan N sin N pangkat N min 1 U dikali cos U dikali U aksen. Lalu yang kedua itu ada Y sama dengan cos pangkat NU dengan aturan rantai atau turunan atau Y aksennya sama dengan negatif N cos pangkat N min 1 U dikali sin U dikali U aksen. Nah, untuk lebih mempermudah teman-teman dalam memahami aturan rantai 2 kali ini, kita langsung masuk ke contoh soal aja yuk, supaya teman-teman dapat memahami lebih lanjut bagaimana cara mengerjakannya. Baik, contoh soal dengan aturan rantai 2 kali, yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri Y sama dengan sin pangkat 3 dikali dalam kurung 2x kuadrat min 3x. Nah, untuk mengerjakannya, di sini saya akan menjelaskan dengan 2 cara. Jadi nanti terserah teman-teman ingin menggunakan cara yang mana yang menurut teman-teman mudah untuk teman-teman pahami dan teman-teman kerjakan. Yang cara yang pertama ini kita menggunakan permisalan ya teman-teman, yaitu Y sama dengan sin pangkat 3 dikali dalam kurung 2x kuadrat min 3x. Misalkan V di sini itu adalah 2x kuadrat min 3x dengan turunan atau dV per dx-nya itu adalah 4x min 3. Lalu permisalan yang kedua itu adalah U sama dengan sin V. U di sini itu adalah sinnya ya teman-teman. Jadi U sama dengan sin V, lalu dengan turunan DU per dV-nya itu adalah cos V karena turunan sin itu adalah cos. Lalu permisalan yang ketiga itu adalah Y sama dengan U pangkat 3. Y di sini itu adalah U pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya itu dari sin pangkat 3. Misalnya ada contoh soal lain yaitu sin pangkat 4, Y-nya itu berarti U pangkat 4. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, Y sama dengan U pangkat 3 dengan turunan DY per DU sama dengan 3U pangkat 2. Maka, rumus yang tadi ya, yaitu DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX sama dengan DY per DU di atas tadi itu adalah 3U kuadrat, kita langsung masukkan 3U kuadrat. Lalu DU per DV-nya di atas tadi itu adalah cos V, kita masukkan cos V-nya. Dan DV per DX itu di atas adalah 4x min 3. Nah, untuk di bawahnya lagi, di sini kan masih ada U-nya, masih ada V-nya, jadi U-nya itu kita tetap masukkan lagi ke permisalannya ya. Jadi 3U pangkat 2, U di atas itu adalah sin V, jadi 3 dalam kurung sin V kuadrat. Lalu cosnya kita turunin, V-nya di atas itu adalah 2x pangkat 2 min 3x. Kita masukkan 2x pangkat 2 min 3x, lalu dikali 4x min 3-nya kita tinggal masukin aja. Nah, yang kedua, lalu yang ketiga adalah sama dengan 3 sin V kuadrat itu 3 sinnya kita masukkan 3 sin, V-nya di atas itu adalah kita masukin lagi nih V-nya. V-nya di atas itu adalah 2x pangkat 2 min 3x. Lalu kita masukkan 2x pangkat 2 min 3x. Nah, untuk cos 2x kuadrat min 3x dikali 4x min 3x, kita tinggal turunin aja, tinggal masukin aja. Tidak perlu dimasukin ke rumus lagi. Lalu kita bisa kalikan nih untuk mengetahui hasilnya.
Untuk mempermudah teman-teman itu bisa mengubah 4x min 3 ini dimajukan ke depan. Di sampingnya 3, yaitu jadi hasilnya 3 dalam kurung dikali dalam kurung 4x min 3 sin pangkat 2x kuadrat min 3x, lalu cosnya cos 2x kuadrat min 3x. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 4x adalah 12x min 9 sin kuadrat dalam kurung 2x kuadrat min 3x cos dalam kurung 2x kuadrat min 3x. Jadi hasilnya seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk cara yang kedua ini kita menggunakan formula aturan rantai 2 kali. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang Y sama dengan sin pangkat NU. Jadi udah ketahuan ya kalau misalnya sin kita harus pakai formula yang sin, kalau misalnya dapet soal yang cos kita pakai formula yang cos. Nah, jadi untuk di sini kita menggunakan yang Y sama dengan sin pangkat NU karena di soal itu adalah sin. Nah, lalu aturan rantai turunannya atau Y aksennya sama dengan N sin pangkat N-1 U dikali cos U dikali U aksen. Kita masukkan dulu nih, sin pangkat N itu adalah sin pangkat 3, lalu U-nya di sini itu adalah 2x kuadrat min 3x. Kita masukkan lagi dengan Y aksen sama dengan N. N di sini itu adalah 3, adalah pangkatnya ya. Misalnya contoh sin pangkat 4, berarti N-nya itu adalah 4. Lalu sin N-1, pangkatnya 3 dikurang 1, jadi hasilnya sin pangkat 2. Lalu U-nya di sini itu adalah 2x kuadrat min 3x dikali cos, kita tinggal masukin cosnya, U-nya juga adalah 2x kuadrat min 3x dikali U aksen. U aksen ini adalah turunan dari 2x kuadrat min 3x yaitu 4x min 3. Nah, kita langsung tinggal kalikan nih. Kalau udah kayak gini kita tinggal kalikan. Jadi hasil Y aksennya sama dengan 3 dikali 4x adalah 12x, 3 dikali min 3 adalah min 9. Jadi hasilnya adalah 12x min 9 sin kuadrat dalam kurung 2x kuadrat min 3x dikali cos dalam kurung 2x kuadrat min 3x. Nah, jawabannya sama kan? Jadi nanti untuk mengerjakannya terserah teman-teman ingin menggunakan cara yang mana yang menurut teman-teman lebih mudah untuk teman-teman kerjakan dan teman-teman pahami. Baik, materi yang selanjutnya itu adalah turunan kedua. Nah, untuk memahami turunan kedua ini teman-teman itu harus memahami rumus turunan trigonometri yang paling utama. Jadi contohnya di sini saya bacakan, Y sama dengan sin U dengan Y aksen atau turunan pertamanya itu adalah U aksen cos U. Lalu Y sama dengan cos U dengan turunan pertama atau Y aksennya sama dengan negatif U aksen sin U. Dan seterusnya. Untuk mempermudah lagi kita langsung masuk ke contoh soal ya, untuk teman-teman mempermudah dalam memahami dan bagaimana sih cara mengerjakannya. Baik, contoh soalnya itu adalah tentukan turunan kedua dari fungsi trigonometri Y sama dengan sin dalam kurung 3x plus pi. Nah, di sini itu Y sama dengan sin 3x plus pi. Yaitu kita bisa menggunakan rumus turunan fungsi trigonometri yang Y sama dengan sin U. Sin itu sesuai dengan soal yaitu sin, dan U-nya itu adalah 3x plus pi-nya ini ya. Ya, dengan Y aksen atau turunan pertamanya sama dengan U aksen cos U. Nah, turunan pertama dari Y sama dengan sin dalam kurung 3x plus pi itu adalah Y aksen atau turunan pertama sama dengan 3 cos dikali dalam kurung 3x plus pi. Cos itu adalah sesuai dengan rumus fungsi trigonometri yaitu turunan dari sin. 3-nya itu kita dapatkan dari 3 dikali 1. Sin di sini itu artinya 1 ya. Lalu untuk turunan keduanya, nah di sini kan cos, kita bisa menggunakan rumus fungsi trigonometri yang cos, yaitu Y sama dengan cos U dengan Y aksen atau turunannya yaitu negatif U aksen dikali sin U. Jadi hasilnya turunan kedua atau Y aksen 2-nya sama dengan negatif 9 sin
dikali dalam kurung 3x plus pi. Nah, negatif 9 ini kita dapatkan dari 3 dikali 3 yaitu 9, dan negatifnya itu kita dapatkan dari rumusnya ya. Rumus fungsi trigonometri yaitu negatif u aksen, jadi hasilnya negatif 9 sin dikali dalam kurung 3x plus pi. Lalu materi yang selanjutnya itu adalah laju yang berkaitan. Pasti teman-teman di sini sangat awam mendengar apa itu laju yang berkaitan. Di sini saya akan menjelaskannya. Laju yang berkaitan itu adalah hal utama dalam persoalan untuk menghitung laju perubahan suatu besaran dalam bentuk laju perubahan besaran lain, atau yang boleh jadi jauh lebih mudah untuk diukur. Nah, jika variabel y itu tergantung kepada waktu, maka turunannya itu adalah dy per dt, disebut laju sesaat perubahan. Tentu saja, jika y itu mengukur jarak, maka laju sesaat perubahan ini juga disebut dengan kecepatan atau v. Nah, laju sesaat dari perubahan kecepatan ini akan menghasilkan suatu percepatan yaitu a. Nah, rumusnya itu kecepatan v sama dengan v t itu adalah waktu ya, sama dengan dy per dt sama dengan y aksen t. Lalu untuk percepatan a sama dengan a t sama dengan dv per dt sama dengan v aksen t sama dengan d pangkat 2y per dt pangkat 2 sama dengan y aksen 2t. Nah, untuk lebih teman-teman memahami, mengerti apa itu laju yang berkaitan, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yaitu sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan y sama dengan 0,1 sin dalam kurung 1/4 pi t dikurang 1/4 pi x. Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 2 meter dari pusat gelombang. Berapakah kecepatan dan percepatan partikel gelombang itu pada saat detik ketiga? Penyelesaiannya, yang pertama itu kita langsung masukkan y sama dengan 0,1 sin dalam kurung 1/4 pi t dikurang 1/4 pi x. Lalu persamaan kecepatan dan percepatan gelombang tersebut itu adalah u sama dengan y aksen. Y aksen itu adalah turunan. Nah, kita harus pahami dari soal ya teman-teman. Di sini itu, di soal itu adalah sin. Nah, untuk sin turunannya itu adalah cos. Jadi hasilnya itu adalah 1/4 pi dikali 0,1 cos dalam kurung 1/4 pi t dikurang 1/4 pi x. Jadi hasilnya sama dengan 0,025 pi cos dalam kurung 1/4 pi t dikurang 1/4 pi x. 0,025 pi ini itu adalah hasil dari 1/4 dikali 0,1. Lalu untuk mengetahui a atau percepatannya sama dengan v aksen sama dengan y aksen 2 atau turunan keduanya dari 0,025 pi cos dikali dalam kurung 1/4 pi t dikurang 1/4 pi x. Nah, jadi hasilnya teman-teman juga harus memahami nih, untuk turunan cos dari rumus fungsi trigonometri itu, cos itu turunannya adalah negatif sin. Nah, jadi hasilnya itu adalah negatif 1/4 pi 0,025 pi sin, karena turunan cos adalah sin dalam kurung 1/4 pi t dikurang 1/4 pi x. Jadi hasilnya adalah negatif 0,00625 pi kuadrat sin dikali dalam kurung 1/4 pi t dikurang 1/4 pi x. 0,00625 itu dari mana sih? Itu adalah hasil dari negatif 1/4 pi dikali 0,025 pi. Jadi hasilnya adalah negatif 0,00625 pi kuadrat. Lalu pada saat t sama dengan 3 detik dan x sama dengan 2 meter, atau t itu adalah waktu dan x itu adalah jaraknya. Nah, kita langsung masukkan v sama dengan 0,0025 pi cos 1/4 pi t. T-nya itu tadi adalah 3, jadi 1/4 pi dikali 3 dikurang 1/4 pi x. X-nya itu tadi adalah 2 meter, jadi 1/4 pi dikali 2. Jadi hasilnya sama dengan 0,025 pi cos 1/4 pi.
hasilnya adalah 0,025 pi dan dikali dalam kurung 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar 2 ini itu dari mana sih? Pasti teman-teman bingung kan? 1/2 akar 2 ini itu adalah hasil dari cos 1/4 pi. Untuk mengetahui hasilnya ini, teman-teman itu harus menggunakan kalkulator scientific ya. Jadi hasilnya itu adalah 0,0125 pi kuadrat. Kenapa 0,0125? Karena 0,025 dikali 1/2. Nah, jadi hasilnya 0,0125 pi akar 2. Nah, hasilnya itu adalah 0,056. Kenapa bisa 0,056? Nah, sama, teman-teman juga harus menggunakan kalkulator scientific atau kalkulator trigonometri untuk mengetahui hasilnya ini. Lalu A atau percepatannya itu sama dengan negatif 0,00625 pi kuadrat sin dalam kurung 1/4 pi t, t-nya adalah 3, lalu dikurang 1/4 pi x, x-nya itu adalah 2. Jadi hasilnya adalah negatif 0,00625 pi kuadrat sin 1/4 sama dengan negatif 0,00625 pi kuadrat 1/2 akar 2. Nah, sama untuk mengetahui hasil dari 1/2 akar 2 ini itu juga teman-teman harus menggunakan kalkulator scientific ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah negatif 0,0436. Nah, jadi kecepatan partikel gelombang pada detik ketiga di posisi 2 meter dari pusat gelombang itu adalah 0,056 meter per detik, dan percepatan partikel gelombangnya itu adalah negatif 0,0436 meter kuadrat per detik. Nah, untuk lebih memahami mengenai materi yang sudah saya jelaskan, yaitu aturan rantai, turunan kedua, dan laju yang berkaitan dari fungsi trigonometri, di sini teman-teman bisa mencoba latihan soal agar teman-teman itu lebih bisa memahami dan mengerti tentang materi yang sudah saya jelaskan. Silahkan teman-teman kerjakan. Di sini ada 3 latihan soal. Kerjakan di buku catatan teman-teman agar teman-teman bisa menghitung lalu kemudian mengetahui hasilnya. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang materi aturan rantai, turunan kedua, dan laju yang berkaitan dari fungsi trigonometri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.